Demikian pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya kami serahkan kepada dari Gerindra dulu belum? Gerindra ada? Ya, silakan. Yang punya negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, ketua, dan juga rekan-rekan Komisi 12. Yang saya hormati yang hadir di sini Dirut Antam, Dirut dari Inalum, ya, Pertamina yang mewakili, dan juga PLN yang diwakili, ada juga IBC ya, selaku pemegang saham. Mungkin sebelum jauh terkait paparan yang tadi sudah disampaikan, saya sempat bicara dengan Pak Niko tadi. Ini kan kita sepakati ya Pak ya, ini proyek strategis nasional ya. Ya, betul ya. Nah, kalau proyek strategis nasional itu berarti terkait juga dengan investasi ya Pak. Nah, bisa bicara dengan terkait investasi, kita harus clean and clear Pak. Kalau saya lihat di sini solusinya, tadi Mbak Dewi sempat sampaikan, ini memang masih tahap jauh. Tapi tahap jauh ini sudah ada permintaan solusi terkait AMDAL. Nah, masukan saya terhadap Inalum, terhadap Antam, terhadap Antam, bahwa clean and clear itu Pak, Antam itu punya sejarah pernah kerjasama dengan PT Antam Netera Haltim. Ya, ada 70% di situ dan 30%-nya PT Antam. Dan saya lihat di entitas asosiasi itu juga masih masuk 30% komposisinya Antam dan 0% ini komposisinya siapa? Saya ingin pertanyakan bahwa ada RUPS di situ kah atau bagaimana, seperti apa? Karena nanti pada saat sudah ada kerjasama pihak lain, ini mesti clear dulu Pak. Karena ini proyek strategis nasional dan itu dilindungi oleh hukum, dan Pak Menko pada saat itu saya ingat sekali, siapapun yang sudah menaruh uang di Indonesia juga harus kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Karena ini menyangkut iklim investasi. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita sedang refocusing, kita ingin seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk menggunakan anggaran negara yang diwakili oleh pemerintah. Nah, Bapak-bapak di sini kan mewakili pemerintah. Harus kita jaga, Pak. Bagaimana? Nah, menjaganya itu yang pertama tadi, Pak. Tolong dicatat dan ditindaklanjuti, Pak ya. Kepemilikan saham ini banyak sekali. Dan tadi dari pihak PLN sudah mengatakan ingin fokus kepada transmisi, ya, kembali lagi kepada refocusing. Mungkin dibilang tidak mendukung, tadi Pak Darmo tidak, kita sepakat untuk tetap mendukung. Tapi prioritas dari PLN saat ini kami sangat memahami fokus kepada pengembangan dan pembangunan transmisi. Nah, terkait dengan program yang disampaikan oleh Bapak-bapak Ibu semua di sini, khususnya Bapak-bapak yang menyampaikan adalah terkait pengembangan untuk baterai EV. Baterai EV memang betul terkait dengan hilirisasi, bicara dengan Asacita, tadi ada 9 yang disampaikan ya program. Sebentar, ini IBC yang menyampaikan. Kami sangat mendukung Pak, untuk mendukung Asacita nomor 5 pengembangan berkelanjutan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah. Ya. Tapi Bapak-bapak perlu ingat bahwa ada 22 komoditi yang kita jaga, masuk dalam posisi strategis yang sangat diinginkan oleh dunia internasional. Nah, apakah saat ini baterai tersebut di dalamnya itu terdapat 22 komoditi strategis yang kita jaga. Ada nikel di situ, ada mangan di situ dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak harus menghitung betul pada saat pengembangan pabrik di sini yang ada di Indonesia sudah terkonek dengan end user apa belum. Jadi pada saat, karena nilai investasinya besar sekali nih, sangat besar sekali. Ini apakah menjadi prioritas saat ini untuk jangka 1 tahun,
atau 2 tahun, 3 tahun, atau kita bisa alihkan dulu Pak. Karena kita tahu saat ini Freeport sudah menghasilkan dan beberapa perusahaan, Cooper dan bauxit ada di bawah Main ID. Saya rasa lebih dirampingkan lagi proyek seperti ini langsung di bawah Main ID dengan pemilikan saham yang lainnya apabila tidak sanggup, tinggal nanti dihitung secara komersial dan bisnisnya saja. Tapi yang saya tekankan adalah kenapa Bapak lebih baik fokus kepada contohnya bauksit, karena rantai pohon dari pengembangan sampai hilirisasi itu terdapat ada 4 di situ Pak. Salah satunya otomotif. Nah kalau Bapak bicara terkait otomotif, sekarang mau baterai, Bapak kita lagi fokus bagaimana masyarakat rumahnya itu listriknya tetap nyala dan sekolah punya listrik. Kalau seandainya kita fokus kepada mobil saja, sedangkan sekarang dunia otomotif itu sedang pengembangan ke hidrogen, nah ini jangan sampai kita lagi bangun pabrik, kita udah dunia internasional sudah pengembangan ke teknologi yang lain, ketinggalan lagi. Jadi kita bukan menjadi player of di dunia, tapi kita jadi followers dan akhirnya kita jadi konsumen di dalam negeri kita sendiri. Kita berharap Pak, Bapak ini punya ide yang sangat brilian, punya strategi yang bagus, dan saya berharap ini bisa kalaupun berjalan, kita jualan baterainya bukan untuk Indonesia, kita jualan baterai untuk industri bukan hanya otomotif di luar negeri. Nilai tambahnya juga lebih besar masuk devisa negara. Pak, kerjasama pabrikan otomotif itu penting. Harus ada jaminannya juga Pak. Ya kan, jangan sampai sudah MOU sebagai beberapa akhirnya pindah ambil source-nya dari Indonesia, mereka tetap pindah. Kita sudah pembebasan lahan, sudah urus AMDAL, ya, sudah memastikan ada berapa tenaga kerja yang Bapak janjikan nanti, ya. Jadi harus dihitung betul limbahnya seperti apa dari pabrik-pabrik ini. Jadi Bapak kan memberikan dan mendorong untuk solusi terkait AMDAL. Jadi itu perlu dihitung betul limbah dan sebagainya terhadap lingkungan. Itu mungkin dari saya Pak, yang saya ingin tekankan bahwa kita memang perlu untuk pengembangan baterai, sangat perlu karena terkait hilirisasi, tapi jangan fokus kepada EV Pak. Pengembangan baterai ini harus dihitung betul dari 22 yang tadi komoditi yang kita jaga betul, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan, karena jangan sampai sudah dibangun pabriknya akhirnya secara komersial bisnis. Pertamina ini lagi fokus juga, kita fokuskan untuk pengembangan wilayah kerja dari energi fosil. Kalau memang renewable energy, tadi ada Pertamina New and Renewable Energy, dihitung betul Pak. Karena memang sekarang Pertamina juga sudah mulai harus bisa, nggak boleh kaku lah gitu ya. Karena logonya Pertamina kan M-nya juga udah berubah. Dulu kan lurus, sekarang udah miring. Jadi udah mesti nggak boleh kaku dengan seiring perkembangan zaman. Tapi juga harus dihitung betul Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan kita perlu beberapa wilayah, titik wilayah kerja nanti diganti pembangkitnya dengan tenaga surya listrik. Nah tenaga surya listrik itu Pak, sumber bahannya itu dari bauksit. Bauksit kita punya, lebih baik saya bilang fokus aja mau kemana arahnya. Jadi jangan terpaku sama EV saja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Moreno, demikian penyampaian harapan, pemikiran dan beberapa aspirasinya. Karena kalau beliau ini sebagai pembalap, dia lebih senang kendaraan di masa yang datang itu tetap ada bunyi Pak. Kalau EV ini nggak ada bunyi, tapi kalau pakai hidrogen masih ada harapan, masih ada harapan. Kalau ngegas itu masih ada bunyinya gitu. Baik.